Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Jamilatul Rohmah, mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, selaku host di podcast episode kali ini. Di mana pada kesempatan kali ini saya mengundang narasumber yang sangat spesial. Kita langsung saja. Apa kabar? Baik, Kabarnya, Mbak. Ya. Nah, untuk biar pemirsa yang ada di rumah tidak penasaran siapa sih yang ada di sebelah saya ini, boleh memperkenalkan diri? Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Saya berasal dari Darpak Pakaan di Bangkalan dan saya berprofesi sebagai mahasiswa di STKIP BGRI Bangkalan dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, Mbak Dila, kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Mbak Dila ini selain kuliah apa ya? Untuk kegiatan sehari-hari saya selain kuliah itu ya paling nyantai-nyantai di rumah. Ada hobi saya yaitu melukis, seperti itu. Saya hobi melukis. Nah, teman-teman, seperti yang tadi kita dengar, bahwa narasumber kita kali ini sangat sekali hobi dengan membuat karya sebuah lukisan. Pasti teman-teman ini sangat penasaran kan, apa sih yang akan kita perbincangkan berikutnya? Yuk langsung saja kita simak baik-baik secara bersama. Nah oke Mbak Dila, seperti yang tadi Mbak Dila katakan, bahwa Mbak Dila ini hobi dengan membuat karya sebuah lukisan. Boleh dikasih tahu ke pemirsa contoh lukisannya, Mbak? Baik, ini adalah salah satu contoh lukisan saya. Nah, bisa pemirsa lihat, sangat bagus bukan? Nah, dalam podcast kali ini saya akan memberikan sedikit pertanyaan mengenai lukisan yang dibuat oleh Mbak Dila. Mbak Dila, apa nih yang menjadi inspirasi utama dalam membuat lukisan ini? Baik, nah untuk inspirasi saya dalam membuat lukisan ini sebenarnya pada awal-awalnya saya tidak berniat untuk membuat lukisan ini. Nah untuk inspirasinya sendiri saya mendapatkan di salah satu platform media sosial, lebih tepatnya di aplikasi TikTok. Nah pada saat itu saya kalau nggak salah akhir Desember membuat lukisan ini. Nah saat itu saya nge-scroll TikTok, nah saya menemukanlah salah satu akun. Kalau tidak salah nama akunnya itu lukisan inspiratif. Nah di situ saya menemukan satu lukisan yang menurut saya itu unik dan menarik. Nah jadi dari situ saya mencoba untuk membuatnya dan akhirnya ya saya bisa seperti itu. Nah jadi pemirsa yang ada di rumah, Mbak Dila ini dalam membuat karya lukisan itu terinspirasi dari akun media sosial yaitu akun TikTok yang bernama apa tadi, Mbak? Lukisan inspiratif. Ya, saya mendapatkan inspirasinya dari salah satu akun tersebut dan juga saya tidak monoton langsung menyamakan lukisan saya ini ya, tetapi saya memix beberapa agar tidak terlalu sama. Nah, kalau kan dalam tulisan itu kita untuk menghindari plagiasi kita harus memparafrase kan, nah seperti itu. Jadi saya memix beberapa lukisan agar tidak terlalu sama seperti itu. Jadi Mbak, kita taruh depan aja ya biar pemirsa di rumah lebih jelas melihat karyanya Mbak Dila. Nah, dalam membuat lukisan ini, teknik apa yang Mbak Dila gunakan dan mengapa Mbak Dila menggunakan teknik tersebut? Baik, untuk teknik dari setiap lukisan yang saya buat itu, saya lebih ke teknik plakat. Di mana teknik itu saya gunakan agar lukisan saya itu terkesan lebih berwarna, terus agar lebih bernyawa juga. Maksudnya tuh agar lebih terlihat jelas lukisan saya tersebut. Jadi untuk tekniknya saya menggunakan teknik plakat dan bisa sebenarnya menggunakan beberapa teknik, akan tetapi saya di sini lebih berfokus pada teknik plakat ini seperti itu. Kemudian apa ada cerita pribadi Mbak Dila dalam membuat lukisan ini atau hanya sekedar hobi saja, Mbak?
Nah, sebenarnya kedua-duanya ada ya Mbak ya. Eh, saya pada saat itu membuatnya kan pas waktu itu dari musim kemarau ke musim hujan kan. Jadi saya menuangkan lukisan saya itu yang pertama itu ada lukisan musim kemarau, dan yang di tengah itu ada lukisan musim hujan, dan yang terakhir itu ada lukisan musim salju. Nah, di sana saya menuangkan lukisan ini agar lebih terkesan menarik seperti itu. Dan ya memang itu salah satu hobi saya. Oke. Kemudian apa tantangan yang paling menurut Mbak Dila itu berat dalam membuat karya lukisan tersebut? Tantangan yang paling berat bagi seorang pelukis itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kurangnya inspirasi. Jadi kalau kita misalkan ya membuat lukisan pas waktu itu sedang mumet atau mood kita tidak baik. Nah, itu kendala, salah satu kendala yang ada dalam diri kita saat ingin membuat lukisan. Dan yang kedua itu waktu. Nah, misalkan kita ingin membuat lukisan ini. Saat itu saya membuat lukisan ini pada saat jam 6. Nah, pada saat itu saya mengejar waktu, soalnya kan saya harus kuliah seperti itu. Nah, gimana caranya agar terselesaikan lukisan saya, jadinya saya harus cepat-cepat seperti itu. Bukan cepat ya, lebih ke harus selesai pada mengejar waktu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu tekniknya, karena salah satu seniman, apalagi seperti saya yang tidak belajar sama sekali ya, hanya otodidak, di bagian tekniknya. Karena saat melukis itu Mbak memang harus melihat secara detail. Meskipun kita melihat sebuah contoh, tapi kita saat membuatnya itu harus benar-benar rapi seperti itu kan, agar kesannya itu lebih indah seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, biar teman-teman pemirsa di rumah tidak penasaran, nama akun media sosialnya Mbak Dila ini apa ya? Supaya teman-teman di rumah itu bisa melihat karya-karya yang lain Mbak Dila ini di dalam media sosial Mbak Dila itu. Sebenarnya untuk lukisan-lukisan yang saya buat selama ini jarang saya post di media sosial. Yang pertama karena saya malu, karena lukisan saya memang masih belum berkualitas ya menurut saya. Terus yang kedua karena saya tidak pede, takut banyak netizen-netizen yang mungkin tidak suka dengan lukisan saya. Jadi saya lebih menaruh lebih apa namanya ya, hanya disimpan saja seperti itu, tidak mengunggahnya di media sosial. Nah, untuk media sosial saya sendiri itu Dila namanya. Sebelum kita menutup acara podcast episode kali ini, apa motivasi dari Mbak Dila untuk pemirsa yang ada di rumah agar juga berkeinginan untuk membuat sebuah karya? Baik, nah untuk motivasi dari saya sendiri untuk semuanya, yaitu mulailah dan lakukan apapun yang membuat kalian terinspirasi untuk menuangkan karya kalian dalam sebuah lukisan seperti itu. Nah, itulah motivasi dari narasumber kita pada episode kali ini. Terima kasih Mbak Dila atas waktunya. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan episode podcast kali ini. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.